사실 그리 안 꾸며도 충분하게 예쁜 걸 알면서. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif di era new normal. Sebelum kita mulai, silahkan simak video berikut ini. Dari kita sangatlah beruntung masih bisa dengan mudah pergi ke sekolah dengan akses seperti transportasi umum atau pribadi. Tapi di zaman yang sudah modern ini, ternyata masih banyak adik-adik kita yang menempuh jalur yang cukup ekstrim, bahkan harus bertaruh nyawa agar sampai ke sekolah. Nah, di Indonesia ada juga perjuangan yang berat banget untuk menuju sekolah, guys. Salah satunya siswa sekolah dasar di Desa Sangiang Tanjung, Kabupaten Lebak. Meskipun di bawah ancaman maut, mereka terpaksa bergelantungan di jembatan gantung yang rusak diterjang hujan dan angin. Mereka harus melewati jembatan itu karena merupakan satu-satunya akses untuk bisa sampai ke sekolah mereka agar tidak terlambat. Guys, saat ini jembatan ini sudah diperbaiki. Mantap sekali! Selain di Lebak tadi, ada juga murid-murid dari SD Kepulauan Samataha di perbatasan Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Setiap harinya anak-anak ini melewati laut lepas dengan menggunakan perahu seadanya tanpa memikirkan bagaimana keselamatan dan keamanan mereka. Jarak yang ditempuh juga lumayan jauh, yaitu 15 km. Mereka harus mendayung perahu selama 1,5 jam untuk menuju sekolah yang berada di seberang pulau. Sekolah ini pun merupakan... Bersyukur sekali kalian bisa berangkat ke sekolah dengan fasilitas yang sangat memadai. Sebagai perwujudan rasa syukur, mari kita senantiasa belajar dan belajar. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi tentang bagaimana sih Bu cara menumbuhkan motivasi supaya saya tetap bisa semangat belajar. Yang penting yakni satu, konsisten belajar. Konsisten artinya apa? Kalian istiqomah. Kalian terus-menerus belajar. Itu yang penting. Jangan pakai filosofinya Bandung Bondowoso. Sistem kebut semalam. The power of kepepet. Karena kalau kalian masih menggunakan filosofi-filosofi seperti itu, hasil belajar kalian tidak akan bisa maksimal. Oke. Jadi yang pertama, kalian harus mencari dan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirimu. Intrinsik itu apa? Intrinsik itu adalah dorongan, motivasi yang berasal dari dalam, bukan karena orang tua, ataupun karena pacar, atau karena yang lain. Jadi ini murni dorongan dalam diri. Oh, saya nggak mau nih dibilang pecundang. Oh, saya nggak mau nih dibilang nggak bisa. Itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Dan setiap orang harusnya punya motivasi ini. Bu, terus gimana dong kalau saya nggak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri? Pakai cara yang kedua. Kamu cuma tetap harus belajar. Oke. Yang kedua, di awal setiap sesi belajar itu tetapkan 20 second rule. 20 second rule ini artinya 20 detik, aturan 20 detik bagi kamu setiap akan belajar. Singkirkan hal-hal yang bisa membuat kamu tidak fokus dalam belajar. Misal nih, HP di silent, putuskan dari koneksi internet. Belajar itu nggak perlu lama kok. Oke. Yang ketiga adalah gunakan teknik Pomodoro agar tidak cepat lelah saat belajar. Teknik Pomodoro ini adalah sebuah teknik yang dikembangkan seorang ahli pendidikan di Eropa. Dia mengatakan bahwa menurut penelitian manusia itu konsentrasinya, apalagi buat belajar, ini maksimal hanya 20 menit. Sehingga ketika kamu memanfaatkan waktu untuk belajar, silahkan maksimal 20-25 menit, kemudian 5 menit istirahat. Me time. Gunakan 5 menit ini untuk
bolehlah buka medsos sebentar. Tapi jangan sampai keterusan ya. Jangan-jangan belajarnya 20-25 menit, lihat Instagramnya atau chat di grup WA-nya sampai 1 jam. Ini yang salah. Yang keempat, adakan sesi belajar setiap hari walaupun hanya 10 menit. Ingat, 10 menit ini jauh lebih berharga. 10 menit yang dilakukan setiap hari ini akan jauh lebih berharga daripada kamu belajar 7 jam dalam sehari pas waktu mau ujian aja. Kalian tahu kan, atlet, pemain sepak bola, meskipun mereka nggak dalam bertandingan, mereka tetap harus latihan. Mereka harus melatih fisik mereka. Jadi ketika pertandingan itu terjadi, mereka udah biasa. Nah, itu juga berlaku untuk kita. Belajar itu tidak hanya bisa dilakukan dalam semalam atau waktu dadaan setiap kali mau ada pretest atau penilaian. Biasakan dan fokuslah untuk mengistiqomahkan belajar 10 menit dalam sehari, meski cuma 10 menit. Yang berikutnya, yang kelima, temukan gaya belajar yang sesuai agar proses belajar lebih lancar. Gaya belajar itu apa sih, Bu? Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak gaya belajar kalian apa? Sebelum kita bahas nomor 6, 7, dan 8, kita lihat dulu tentang gaya belajar. Siapkan pulpennya, siapkan kertas juga. Kalian harus jawab pertanyaan nomor 1, 2, dan seterusnya. Tulis jawaban kalian apa. Yang pertama, apakah Anda lebih suka mengikuti A. kelas melukis, B. kelas musik, dan C. kelas olahraga? Ayo, silahkan jawab dengan cepat. Nomor 2, pada waktu Anda bercerita, apakah Anda memilih untuk A. menulisnya, B. menceritakannya dengan suara keras, atau C. memerankannya? Silahkan jawab. Jangan lama-lama mikirnya. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan pada waktu mendengarkan musik? A. berkhayal, melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang kamu dengarkan. B. berdendang mengikuti alunan musik tersebut. Atau C. bergerak mengikuti musik tersebut, mengetukkan kaki, mengikuti irama, atau bahkan joget-joget. Cepat, silahkan dijawab. Nomor 4, pada waktu belajar untuk tes, ujian, apakah Anda memilih A. baca catatan, baca judul dan subjudul dalam buku, serta melihat diagram dan ilustrasi? B. meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian? Yang C. membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram? Silahkan dijawab dengan cepat. Oke, cukup sekian pertanyaannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini, tapi saya mencoba sedikit untuk menjelaskan apa makna pertanyaan ini buat kalian. Setelah menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, apa tipe gaya belajar kalian? Jadi ini tipe belajar ya. Gaya belajar itu ada 3, singkatannya FAK: visual, auditory, dan kinestetik. Kalau rata-rata jawaban kamu A, itu artinya kamu orang visual. Orang visual ini dia mengandalkan cara belajar melalui pandangan mata. Dia suka lihat gambar-gambar, buku catatannya penuh warna, lihat grafik, lihat tabel, itu dia seneng. Karena cara belajar dia lewat pandangan. Buku bergambar komik, ini orang-orang visual. Sedangkan kalau jawaban kamu rata-rata yang B, itu artinya kamu orang auditory. Auditory itu cara belajar utamanya lewat pendengaran. Mereka lebih senang mendengarkan penjelasan dari guru daripada melihat catatan atau lihat gambar. Dia kalau dengar itu cepat hafal. Ya. Jadi dia malah terganggu kalau lihat gambar-gambar gitu, lihat tabel-tabel, dia malah terganggu. Dia lebih senang kalau mendengarkan cerita dari orang lain, ada yang menjelaskan gitu, dia senang. Ini tipe auditory. Sedangkan kalau jawaban kamu rata-rata yang C, artinya kamu tipe gaya belajarnya adalah kinestetik. Orang kinestetik ini orangnya gak bisa diam. Dia cara belajar utamanya lewat gerakan, makanya dia lebih seneng demonstrasi, langsung praktek.
daripada mendengarkan atau hanya sekedar melihat. Ciri utama dari orang kinestetik itu dia nggak bisa diam. Jadi kalau mau cerita, mau apa, itu tangan atau anggota tubuhnya gerak-gerak. Gitu ya. Ini penting bagi kalian gaya belajarnya yang mana? Visual, auditory, atau kinestetik. Kalian tinggal menyesuaikan. Kita lanjut ya ke nomor 6. Yang paling baik juga adalah buat menu belajar atau study plan yang sesuai dengan kamu. Jadi kamu harus buat perencanaan. Oh, hari ini saya ingin belajar ini. Materi yang belum saya pahami ini. Oh, besoknya saya harus belajar ini sekian menit. Kemudian saya lanjut ini. Kamu harus menetapkan. Karena itu akan sangat bermanfaat untuk cara belajar yang efektif. Yang ketujuh, biasanya kalau di kelas tuh ya, kalau misalkan guru menerangkan, ada kan anak-anak yang kadang ngantuk atau boringnya setengah mati. Nah, cara mengatasi biar kamu gak boring, biar gak bosen, manfaatkan waktu di kelas tuh untuk berinteraksi dan banyak bertanya pada guru. Jadi kalau yang biasanya kalian cuma dengerin, silahkan dicatat kesimpulan-kesimpulan yang dijelaskan oleh guru. Itu akan membuat kamu tetap sibuk dan tetap fokus pada pelajaran. Gitu ya. Kalaupun kamu tidak bisa, silahkan menghubungi guru di luar jam atau bertanya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Meskipun itu pertanyaan bodoh sekalipun. Saya lebih suka ada yang bertanya daripada kelas itu berhenti diam sama sekali. Pahami. Yang terakhir nih, cari role model dan tiru cara mereka belajar. Role model tuh gak usah jauh-jauh. Misalkan role model saya tuh Pak Habibie, gak usah. Bisa kok kamu pakai role model di teman sekelas kamu. Aduh, si A pinter banget sih. Atau tugasnya kok selalu ngumpulin tepat waktu sih. Cara belajar dia gimana? Amati dan tirukan. Karena buktinya dia sukses, dia berhasil. Maka bisa kalian cari role model, kemudian kalian tiru caranya. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Bersusah payah saat ini belajar, ini akan jauh lebih baik daripada masa depan kamu yang akan perih. Yang berikutnya, saya akan menyampaikan kegiatan belajar mengajar dari rumah di SMA N1 Pasirian ya. Untuk kegiatan belajar mengajar dari rumah di SMA N1 Pasirian ini kita laksanakan dalam beberapa moda. Yang pertama ada daring, luring ataupun kombinasi antara daring dan luring. Daring ini berarti online, kemudian kalau luring ini biasanya tidak ada interaksi live ya biasanya. Tapi kebanyakan dari mayoritas dari guru-guru di SMA N1 Pasirian rata-rata mereka akan melakukan pembelajaran daring. Oke. Ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu pastikan kalian telah tergabung dalam grup kelas bersama wali kelas serta Bapak Ibu guru mata pelajaran, karena di sana itu tempatnya informasi. Akan banyak sekali informasi yang disampaikan baik oleh wali kelas maupun Bapak Ibu guru mata pelajaran. Bagaimana pelajaran akan dilaksanakan, apa saja yang perlu kalian siapkan, semuanya ada di sana. Jadi gak masalah kalian bergabung dengan bikin grup sendiri-sendiri, tapi pastikan kalian tergabung dengan grup yang ada wali kelas dan guru mata pelajarannya ya. Oke. Yang kedua, hemat paketan data. Jadi gunakan paketan data ini untuk hal-hal yang mendukung proses pembelajaran. Punya paketan data, tapi ternyata buat main game online, ini tentu saja akan sangat merugikan. Karena waktu ngumpulin tugas, kuotanya habis. Main game bisa, levelnya tinggi, pro semua, tapi ngumpulin tugasnya 0. Akan sangat tidak baik. Yang ketiga, luangkan memori handphone ya. Uninstall aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting.
Jadi seringkali Bapak Ibu guru ini terkadang membutuhkan kalian untuk menginstal aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, waktunya install, waktunya hal-hal penting, ternyata memori handphonenya nggak cukup. Jadi pastikan aplikasi-aplikasi yang tidak seberapa penting silahkan di uninstall. Kalau medsos misalkan, kalau media sosialnya bisa di akses lewat browser akan sangat baik sekali. Tidak perlu install tapi cukup dioperasikan lewat browser ya. Kemudian yang keempat, pastikan kalian untuk memaksimalkan pengerjaan tugas dari Bapak, Ibu, guru, pengajar. Karena nilai tugas itu sama dengan nilai ulangan harian ataupun penilaian akhir semester. Beberapa aplikasi penting yang biasanya diperlukan untuk pembelajaran daring di SMA N 1 Pasirian itu yang pertama WhatsApp ya. Kalau yang ini memang semuanya wajib punya kalau WA ini. Kemudian yang kedua ada Google Classroom. Kalau kalian nggak bisa install aplikasi ini, kalian bisa buka juga di web browser ya. Tapi tentu saja akan sangat mudah jika kalian punya aplikasi ini. Kemudian WPS Office. WPS Office ini aplikasi yang terintegrasi antara PowerPoint, PDF, Excel, dan Word. Ini akan sangat perlu. Kalau kalian nggak punya WPS Office, kalian nggak akan bisa baca dokumen-dokumen yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi silahkan WPS Office-nya diinstal. Ini penting sekali. Yang ketiga scanner. Scanner ini biasanya akan ada, misalkan kita mau ngumpulin tugas ya, di foto. Foto ini ukurannya besar. Dan biasanya tergantung pada pencahayaan dan macam-macam sih. Dan jelas sekali kalau mau ngumpulin tugas akan sangat lebih baik jika dikumpulkan dalam bentuk PDF. Itu artinya setelah kalian moto itu harus dikonversi ke PDF sehingga hasilnya jauh lebih jelas dan mudah untuk dibaca sama guru mata pelajaran. Kemudian yang terakhir YouTube ya. Karena seringkali Bapak Ibu guru juga mengunggah video pembelajaran mereka di YouTube. Jadi kalau kalian ingin akses videonya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, YouTube kalian sudah siap, gitu ya. Yang terakhir nih ya, jika ada kesulitan, misalkan daerah kamu sinyalnya bermasalah, atau kamu tidak punya handphone, atau kamu punya handphone tapi rusak, silahkan menghubungi atau konfirmasi ke wali kelas atau guru mata pelajaran sehingga guru atau wali kelas ini ngerti kalau kamu nggak ada masalah gitu. Jadi jangan tidak mengumpulkan tugas kemudian tidak ada konfirmasi sama sekali. Ini jelas akan membuat Bapak Ibu guru berpikiran, wah ini malas tidak ngumpulin tugas. Jadi sebaiknya jika ada kesulitan baik tentang kendala sinyal, paketan data ataupun handphone yang bermasalah, monggo silahkan konfirmasi atau menghubungi wali kelas atau guru pengajar. Anggap wali kelas itu sebagai orang tua kamu saat di sekolah. Demikian tadi pemaparan saya tentang penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif di era new normal. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat, tetap jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 굳이 그리 안 꾸며도 충분하게 예쁜 걸 알면서 넌 오늘따라 유난히 더 예뻐서 날 괴롭히는 이 순간